penindasan bangsa Jepang terhadap Indonesia. Awalnya masuk bangsa Jepang ke Indonesia yaitu dengan cara propaganda. Setelah itu bangsa Jepang melakukan pengerahan terhadap Indonesia dan melakukan 7 penindasan. Yang pertama, ekonomi perang, kebijakan perkebunan, kebijakan pertanian, kebijakan ekonomi uang, kebijakan pengendalian dalam bidang pendidikan, kebijakan pengendalian dalam kebudayaan, dan kebijakan rumusan. Yang pertama, ekonomi perang. Untuk menopang bangsa Jepang pada kegiatan Perang Dunia Kedua, bangsa Jepang datang ke Indonesia yaitu untuk menguasai bahan logistik dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan bangsa Jepang ketika Jepang berada di Asia dan menguasai Asia. Yang kedua, kebijakan perkebunan. Bangsa Jepang menutup hubungan perdagangan hasil perkebunan masyarakat Indonesia dengan negara Eropa lainnya, sehingga kebijakan ini mengalami kemunduran. Setelah kebijakan ini mengalami kemunduran, bangsa Jepang mendapatkan inisiatif untuk membuat kebijakan baru, yaitu kebijakan pertanian. Pada kebijakan pertanian ini, bangsa Jepang itu menanam tanaman baru seperti jarak, rani, kapas, dan padi. Tetapi hasil dari pertanian ini itu 30% untuk Jepang, 30% untuk Indonesia, dan 40% itu untuk bahan dan alat-alatnya. Kenapa pada kebijakan pertanian ini dikatakan sebagai penindasan? Karena kan sudah tidak adil lagi jika pendapatan yang didapatkan oleh bangsa Indonesia dengan Jepang itu sebanding. Padahal kita kan menanamnya itu di wilayah kita gitu. Terus yang keempat itu kebijakan ekonomi. Sebelum bangsa Jepang masuk ke Indonesia, bangsa Belanda atau bangsa Eropa lainnya sudah menanamkan saham di Indonesia. Lalu setelah bangsa Jepang masuk ke Indonesia, Jepang itu menutup perusahaan yang ada di Indonesia. Lalu pada saat ini sebelum itu kan bank-bank Belanda yang ada di Indonesia gitu kan. Lalu bank-bank Belanda itu diambil alih oleh bank-bank Jepang yang awalnya mata uang itu mata uang Belanda atau golden digantikan menjadi mata uang Jepang atau yen. Lalu yang kelima, kebijakan pengendalian dalam bidang pendidikan. Di sini bangsa Indonesia diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang tanpa sepengetahuan bangsa Indonesia itu. Tujuan Jepang memberikan pendidikan kepada Indonesia yaitu untuk membentuk kader-kader atau organisasi yang akan mempelopori bangsa Jepang untuk menguasai Asia. Lalu kebijakan pengendalian dalam bidang kebudayaan. Pada saat ini, bangsa atau masyarakat Indonesia itu harus mengikuti adat istiadat yang dilakukan oleh Jepang, menghormati budaya Jepang seperti kerja bakti. Dan pada saat ini itu bahasa yang diutamakan itu dalam sekolah dasar itu adalah bahasa Jepang gitu, bukan bahasa Indonesia. Sedangkan kita kan negara ini kan negara Indonesia, tapi bahasa yang diutamakan itu adalah bahasa Jepang. Terus yang keenam, yang ketujuh, kebijakan rumusan. Pada saat ini awalnya kerja itu secara sukarela. Karena propaganda dari si Jepang ini, Indonesia nggak dikasih pun gaji selama berminggu-minggu. Indonesia itu itu kan saudara tua kita, jadi dikasih pun nggak dikasih itu karena dia sudah membantu negara kita, ya kita sukarela aja gitu. Terus selama berbulan-bulan itu bangsa Indonesia bekerja kepada Jepang itu, atau yang sering dinamakan dengan kerja paksa, tidak mengalami gaji, tidak mendapatkan gaji ataupun upah, sehingga bangsa Indonesia mengalami dampaknya, yaitu busung lapar, gelandangan, dan kondisi. Dan kesimpulannya, sebenarnya ini adalah penindasan, tapi inisiatif Jepang mengatakan ini kebijakannya itu karena orang itu ingin mempropaganda Indonesia dengan mengatakan ini kebijakan supaya Indonesia itu mengalami maju, sedangkan orang itu membuat ini supaya mereka dapat menguasai Indonesia. Iya, tepuk tangan pada Rosa.